Bagaimana jika kamu bangun di tempat asing, tanpa ingatan, tanpa tahu siapa dirimu, dan orang-orang di sekitarmu mulai mati satu persatu? Yang lebih mengerikan, kamu mulai curiga bahwa semua ini bukan kecelakaan, tapi eksperimen. Film ini dibuka dengan suasana yang membingungkan dan tidak nyaman. Seorang pria terbangun di sebuah ruangan asing. Gelap, dingin, dan yang paling aneh, dia tidak ingat siapa dirinya. Dia mencoba berdiri, kepalanya sakit, ingatannya kosong. Saat dia melihat sekeliling, dia sadar dia tidak sendirian. Ada beberapa orang lain di ruangan itu, semua dalam kondisi yang sama, bingung, panik, dan kehilangan ingatan. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. Tidak ada yang tahu siapa mereka, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Satu-satunya hal yang mereka punya adalah rasa takut. Setelah mulai tenang, mereka mencoba memahami situasi. Ruangan itu terlihat seperti fasilitas tua. Dinding beton, pintu besi, tidak ada jendela. Seolah-olah tempat itu dibuat untuk menahan seseorang. Mereka mulai mencari jalan keluar, memeriksa setiap sudut, setiap pintu, setiap celah. Tapi semuanya terkunci. Dan saat itulah mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah ruangan lain dengan peralatan medis, tempat tidur operasi, alat-alat aneh, dan noda darah. Suasana langsung berubah. Ini bukan sekedar tempat penahanan. Ini tempat eksperimen. Seiring waktu berjalan, mereka mulai menemukan petunjuk kecil, catatan, simbol, kode. Seolah-olah ada seseorang sebelum mereka yang mencoba meninggalkan pesan. Namun pesan itu tidak lengkap, terpotong, dan membingungkan. Salah satu dari mereka mulai menyusun potongan-potongan itu, menghubungkan informasi, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan satu teori mulai muncul. Mereka semua adalah bagian dari eksperimen. Eksperimen yang menghapus ingatan mereka. Eksperimen yang menguji sesuatu yang lebih besar dari sekedar bertahan hidup. Seiring waktu berjalan, ketegangan mulai meningkat. Karena mereka sadar, mereka tidak hanya terjebak, mereka juga diawasi. Ada kamera, sensor, dan suara-suara aneh di balik dinding. Seolah-olah ada seseorang yang mengontrol semuanya. Dan kemudian, hal yang paling ditakuti terjadi. Salah satu dari mereka mati, tanpa peringatan, tanpa sebab yang jelas. Panik langsung menyebar. Semua mulai saling curiga. Apakah ini bagian dari eksperimen? Apakah ada di antara mereka yang bukan korban, tapi bagian dari sistem? Kepercayaan mulai runtuh. Di tengah kekacauan, beberapa dari mereka mulai mengalami kilasan ingatan. Potongan kecil, gambar singkat, suara samar. Ada yang mengingat laboratorium. Ada yang mengingat seseorang memakai jas putih. Ada yang mengingat dirinya sendiri, terikat di meja operasi. Semakin banyak yang mereka ingat, semakin jelas satu hal. Mereka tidak dipilih secara acak. Mereka semua punya hubungan dengan eksperimen ini. Entah sebagai korban, atau sebagai bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Dengan informasi yang semakin banyak, mereka mulai menyusun gambaran besar. Eksperimen ini bukan sekedar menghapus ingatan. Ini tentang mengamati reaksi manusia. Bagaimana seseorang bertahan tanpa identitas, tanpa masa lalu, tanpa kepercayaan. Dan yang lebih menyeramkan, setiap keputusan yang mereka ambil seolah-olah sudah diperhitungkan. Seolah-olah mereka hanyalah bagian dari simulasi.
Mereka akhirnya bersepakat. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah keluar dari tempat ini. Mereka mulai menyusun rencana, menggunakan alat seadanya, mencari jalan keluar, menghindari pengawasan. Setiap langkah penuh risiko. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan saat mereka hampir menemukan jalan keluar, sesuatu terjadi. Sistem berubah. Lampu berkedip. Alarm berbunyi. Pintu-pintu mulai terkunci otomatis. Seolah-olah tempat itu sadar kalau mereka akan kabur. Sekarang, situasi benar-benar kacau. Semua orang panik. Semua orang takut. Dan di titik ini, tidak semua orang masih berpikir jernih. Beberapa mulai egois, beberapa mulai berbahaya, dan konflik internal mulai lebih mematikan daripada eksperimen itu sendiri. Namun satu hal pasti, jawaban dari semua ini ada di pusat fasilitas, tempat di mana eksperimen itu dimulai. Dan untuk sampai ke sana, mereka harus mengambil risiko terbesar.